Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 bulan 9 di pagi hari dan di hari libur. Mudah-mudahan teman-teman bisa merayakan libur dengan baik ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar, saran, ataupun kritik ya di kolom komentar. Dan setiap komentar yang saya tandain lope-lope berarti udah saya baca. Adapun ada beberapa komentar yang belum saya tanda lope-lope, artinya saya lagi mentelaah dulu. Tapi sudah saya baca, cuman saya lagi mentelaah. Lagi saya lihat dulu ya kondisinya harus jawabnya kapan. Jadi mungkin kalau udah ada jawaban, mungkin nanti saya akan langsung ditandain dengan eh, lope-lope ya. Baik teman-teman, sekadar mengingatkan teman-teman ya. Untuk hari ini teman-teman saya konfirmasikan kepada teman-teman dan untuk selanjutnya ya. Saya kenapa tidak menghitung harga wajar emiten-emiten atau saham-saham yang masuk ke FCA. Saya pingin harga-harga FCA itu kembali dulu ke 50 dan bertahan di 51, minimal 51 52 lah ya. Jangan ke 50 lagi, minimal untuk 1 bulanan ya, untuk 1 bulanan. Dan kenapa saya tidak menghitung harga wajar? Karena sangat-sangat terlihat jelas bahwa yang menggerakkan FCA itu bukan harga wajarnya, tetapi para broker-broker yang menguasai emiten tersebut, baik itu dari kepemilikan emiten atau sebagai penggeraknya, ataupun di luar penggerak yang mengerek harga itu menjadi naik. Nah itulah yang akan kita terus periksa, bagaimana harga FCA itu berhubungan bukan dengan fundamental dulu gitu teman-teman, tapi berhubungan dengan broker atau istilahnya bandar-bandar yang menggerakkan emiten yang kena FCA ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke emiten-emiten yang ada di kolom komentar. Dan teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi ya. Updatean saham berarti updatean emiten teman-teman ya, selama 1 hari atau 2 hari gitu ya. Mungkin ini teman-teman nanti bisa memberikan informasi atau saya berikan informasi. Nanti teman-teman juga kalau mau memberikan informasi, banyak yang memberikan informasi di bawah teman-teman ya, di kolom komentar. Silahkan aja ditelaah untuk kolom komentarnya. Jadi ini updatean aja teman-teman ya, bisa 1 harian atau enggak 1 mingguan gitu ya, tergantung dari emiten teman-temannya. Mungkin mohon maaf apabila yang belum dibahas, tapi udah masuk ke watchlist saya, terutama yang sudah dikasih tanda lope-lope ya, itu udah masuk ke watchlist saya. Oke, yang pertama ada Pren. Pren ini emiten yang terus kita pantau ya, karena emiten Pren inilah jadi emiten yang liquid, cuman masuk ke FCA gitu ya, semenjak dia jatuh tanggal 31 Mei ya. Dia tidak bisa kembali lagi ke harga 50 dan cenderung sekarang lagi dijual sama bandarnya, terutama baik bandar lokal ataupun foreign ya. Terlihat sangat jelas sekali gitu ya, untuk Pren ini dijual sama bandar lokal ataupun foreign di sini dengan kecenderungan merah ya. Adapun kemarin ada pengambilan sedikit tanggal 27 ya. Cuman kalau kita lihat dari foreignnya cenderung tidak mengambil ya. Tapi kalau ada penjualan berarti ada yang nerima, tinggal siapa di sini yang nerima. Mudah-mudahan sih yang nerimanya nanti broker-broker yang bisa menggerakkan si emiten ini ya. Mungkin kalau dari retail bukannya kita pesimis ya, retail bisa ngangkat ya. Cuma kita sebagai retail itu hanya menunggu aja bagaimana geraknya dari sebuah broker yang dianggap sebagai bandar di sebuah emiten. Baik, untuk smart money udah mulai terus masuk teman-teman, walaupun sedikit-sedikit tapi terlihat jelas di sini sangat padat ya. Untuk smart money sangat padat banget, artinya ini lagi dikumpulin sama broker-broker yang emang tergabung dalam smart money gitu kan, karena sebuah broker itu tahu ini profesional, ini tidaknya berdasarkan KTP gitu kan. Baik, teman-teman, kita akan lihat untuk domestiknya ya, tanggal 27 ya. Jadi ini updatean untuk tanggal 27 hari Jumat teman-teman ya. Di sini untuk domestiknya terlihat jelas. Di sini ada YP, AT, PD, CC, KK ya. Sekarang yang lagi bagus itu adalah si AT ya. AT itu lagi mengumpulin
emiten-emiten yang sudah jatuh ya, terutama banyak emiten yang di up juga sama broker AT ya. Mudah-mudahan si AT ini bisalah memaaf harga untuk brand ini ya. Di sini sangat jelas banget ya bahwa si Bandar Lokal itu akumulasi lagi. Terus ada informasi, coba lihat untuk negonya. Nego tidak ada ya. Kita lihat untuk seminggu ini ada 1,1 itu nggak terlalu baik ya ini soalnya yang negonya retail. Di sini ada 100.000 ya, kalau 100.000 pasti kurang teman-teman. Karena kalau negonya 1 juta mungkin akan kita pertimbangkan gitu kan. Kalau mau cuma 100.000 mungkin retail juga masih bisa beli untuk 100.000 untuk di brand ini ya. Baik, untuk 1 minggunya dari tanggal 2 sampai 28 kita cek bahwa di sini adalah yang ngambil adalah CEU ya, 23,1 juta lot. Artinya ini lagi dikuasai sama CEU, sama CHP, sama CMB selama 1 bulan ini. Nah, bagaimana dengan broker yang lainnya? Coba nego untuk Poren, ada nggak? Biasanya kalau Poren jarang nego ada nego nih teman-teman. Di Poren ternyata ada nego si ZP 120.000 ya. Ini juga kurang sebenarnya, kalau untuk memaaf harga kurang ya. Saya pikir sih ini kalau maaf sebentar. Nah, kalau reguler udah ada yang ambil 10,2 juta lot. Nah, artinya ini adalah sebagai bandarnya di sini udah ketahuan ya, Poren bandar adalah sekarang itu si BK. Untuk domestiknya si EU udah ngambil 23, YP udah ngambil 6,5 juta, MG udah ngambil 4,5 juta, PD 2,5 juta. Terus ada lagi udah mulai jutaan ya, teman-teman kita juga udah pada ngambil, mungkin mau average gitu kan. Kita ambil aja 3 terbesarnya, YU, YP sama MG. Tidak mungkin mereka hanya menampung aja kalau tidak jualan. Maka kita berharap si YU sama si BK ini yang nanti akan mengerek harga. Karena semakin banyak lot yang diambil di bawah, artinya untuk mengerek harga ke atasnya itu average-nya itu mungkin lebih kecil ya di bawahnya. Nanti mungkin yang ngereknya ya siapa tahu si CP yang nahan sebelah kiri gitu, karena mungkin si CP udah punya duit gitu kan. Udah punya duit dan dia mampu untuk menampung barang, istilahnya kita lihat untuk all-nya ya. Nah, jadi ini ngambil barang dari si AK teman-teman ya. Jadi si AK ini ngeluarin barang gitu kan, si akan ngeluarin barang yang nerima YU, BK, YP, MG. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya si akan udah punya duit ya. Nah, kalau udah punya duit mungkin bisa nahan sebelah kirinya, nanti sembari makan ya, sembari ngebantu juga si YU, si BK. Mungkin seperti itu strateginya ya. Karena saya tidak melihat berita ya untuk ini ya, tapi berdasarkan data yang saya peroleh bahwa si brand ini lagi dibuang sama bandarnya, tetapi sehari kemarin hari Jumat itu si Bandar Lokal udah mulai mungut lagi ya. Seperti itu informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Baik, untuk selanjutnya ada RSCH ini ada informasi. Sebenarnya RSCH juga bukan emiten saya teman-teman, itu emiten teman-teman juga ya. Nah, RSCH gitu ya. RSCH ini kan saya bilang ini yang nguasain bandar teman-teman. Jadi teman-teman, saya tidak bisa memberikan harga wajarnya karena yang memberikan harga wajar adalah bandar. Terlihat dari apa? Dari pernya yang terlalu besar, hampir 1.000 gitu ya, 1.000 pernya 1.000. Ini untuk kenaikannya terserah mereka mau ke arah mana. Untuk penurunannya aja cuma saya khawatir, hati-hati aja, mungkin kalau diulah lepas dari 310-nya mungkin dia akan ke bawah, dan hati-hati aja. Support terbaiknya di 212 kalau dia tidak turun lagi gitu ya. Karena di sini ada juga support di area 164. Baik, untuk RSCH kita akan cek di sini teman-teman. RSCH dia oversold-nya di harga berapa? Coba lihat ya. Kita akan lihat untuk oversold-nya, kita hapus dulu untuk IHSG-nya biar nggak terlalu ribet. Nah, ini sebenarnya teman-teman untuk RSCH ini sebentar lagi untuk ke harga 395, artinya dia mau ke oversold-nya. Jadi hati-hati teman-teman yang punya RSCH bahwa ini udah mau menyentuh harga jenuh beli. Artinya kalau udah jenuh beli, udah banyak, nah tinggal ngebuang. Nah, tinggal biasanya ngebuangnya mau di harga berapa gitu kan. Jadi hati-hati aja teman-teman yang punya RSCH ya. Ini udah mau menyentuh
jenuh belinya ya. Selama kalau kita ukur ya semuanya menyatakan bahwa ini mau jenuh beli, artinya di over. Harganya di over, kalau udah jenuh beli harus diturunkan lagi. Biasanya penurunannya coba aja nanti penurunannya biasa 30%-an ya. Kalian ukur aja mungkin nanti setelah kenaikan, kalau ada kenaikan ukur 30%-an. Mungkin di area sini teman-teman ya, di 279-nya. Kalau bisa ada pantulan di 279 itu bagus ya. Makanya di sini saya gariskan untuk batas untuk penurunannya sampai 300 berapa nih? 315 14 ya, 314-an. Hati-hati aja kalau dia ada pembalikan arah dari situ ya. Karena si Banner Foreign lihat teman-teman, jawabannya sangat bagus banget pembeliannya, tapi si Banner Lokal cenderung ke bawah. Di sini lihat jelas bahwa si Banner Foreign adalah yang menguasai emiten ini. Jadi harga bagaimana? Harga terserah mereka ya. Harga terserah mereka mau ke arah berapa, karena ini yang menguasain adalah si bandar gitu kan. Cuman hati-hati aja ketika nanti menyentuh 397-nya ya. Karena di situ adalah harga overnya. Alegenya kalau harga over udah limit kalau dia mau nyentuh lagi ke di atas itu berarti udah over banget gitu ya. Udah jenuh jual. Udah jenuh beli, udah jenuh beli. Nanti kalau udah jenuh beli ya mereka harus jualan gitu. Mereka juga harus punya untung ya. Kalau tidak punya untung ya dari mana kita masa terus-terusan. Makanya hati-hati kepada teman-teman yang sudah mempunyai emiten ini, lebih baik hati-hatinya dengan mengurangi posisi aja ya. Di sini terakhir transaksi tanggal 27, CP terus ngambil, IN terus ngambil, BK terus ngambil ya. Kita akan lihat untuk domestiknya yang ngebuang siapa, ada BR, PS, XC, AZ nih bagus berarti teman-teman udah pada ngejual ya. MG udah masuk, YB udah masuk, maka hati-hati aja ya. Ini mungkin sebentar lagi akan dijatuhkan gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih enggak lah, biar ngenemu. Ini kalau udah ada titik baliknya berarti kita udah ketahuan di situ adalah titik tertingginya ya. Soalnya si Polen aja tanggal 27 terakhir itu hanya beli 14.000 aja ya, kecil, sangat kecil sekali ya. Tapi kecenderungan dia ngambil ya. Jadi ini emang mau diurus sama Poren ya. Sini ZP, CCAK yang jualan tapi BK terus ngambil. Jika kita khawatirnya itu si BK ngebanting dengan sangat dramatis biasanya gitu ya. Makanya teman-teman hati-hati aja di area 314-nya ya. Mau ke arah mana ya? Ke arah sini mungkin teman-teman ya, ke arah 396-nya. Hati-hati aja arah situ ya. Mudah-mudahan tidak ada pembalikan arah ya. Terus aja sampai dia menyentuh harga T. Kalau yang punya di bawah, istilahnya simpan aja selama dia si MA 10-nya masih di bawah. Udah simpan aja. Jadi kalau udah pembalikan arah, udah mulai dead cross ya, udah mulailah kurangin posisi ya, seperti itu. Tapi yang baru masuk jangan masuk teman-teman, jangan masuk ke RSCA ya, yang baru yang baru untuk trading ya, pemula jangan masuk. Nanti tunggu aja, dia pasti dikasih kesempatan buat ke bawah lagi ya. Usahakan kalau mau ngambil 30% ke bawah, terus 30%-nya usahakan ketika si MA lagi ada pembalikan arah ke atas lagi, artinya si candle di bawah MA, di atas MA 10 ya, MA 10-nya di bawah. Baik, selanjutnya ada nasi. Ini teman kita nyangkut di harga 115. Kita akan lihat nasi bagaimana posisinya. Di 115 apakah bisa kejemput? 115 itu area mananya? Area sini ya. Area sini. Beli agak di pucuk dikit ya. Tapi nggak terlalu pucuk teman-teman. Bagus teman-teman tidak beli area sini ya. Tapi belinya di area tengah lah gitu ya, tengah. Sekarang bagaimana posisinya? Sekarang teman-teman masih downtrend ya, masih downtrend. Udah saya kasih tanda ke 79-nya. Apabila dia 79 ada pantulan bagus, tapi tunggu dulu untuk MA 10-nya berada di bawah candle ya. Ini udah ngasih tahu dia mau ke arah 100 juga. Kenapa? Di sini ada si kepala merah. Ketika dia ada penurunan terus ada si kepala merah, artinya dia mau menuju ke atas lagi ya. Tapi kalau ada si ekor hijau, hati-hati dia mau ke bawah. Artinya tunggu aja dulu konfirmasi bahwa si bandarnya itu mau menyentuh ini lagi gitu. Karena ini ada pertanda dia mau ke bawah. Dan hati-hati yang di garis lama di angka 71-nya, hati-hati aja situ ya. Mudah-mudahan tidak jatuh ke situ. Tapi kalau jatuh lebih baik, kenapa? Dia ada punya gap, dan terakhir gapnya itu di 50. Mudah-mudahan tidak jatuh ke sampai 50 dulu ya. Mudah-mudahan ke area 99 mungkin bisa gitu. Kalau ke 105 mungkin bisa, karena ini tertinggi di 123 ya. Untuk catatan dari saya, karena di sini ada si kepala merah sama si ada gap dikit gitu ya.
Ya seperti teman-teman, untuk bandarnya bagaimana? Bandarnya diinformasikan bahwa bandar lokal sekarang lagi berusaha untuk menjual. Kemarin juga ada pengambilan, tapi sekarang ada penjualan lagi. Terus Poren bagaimana? Poren sekarang lagi ada pengambilan sedikit teman-teman ya. Poren ada si BK yang ngambil 172 lot. Tapi di sini kita lihat kirosnya bakal jualan atau tidak. Ternyata tidak, dia cuma ngetes doang kali ya. Dia cuma ngetes doang. Terus tapi di sini sebenarnya si apa namanya, si Poren masih ada barangnya teman-teman. Dia udah ngambil kan tinggi banget, terus ngeluar. Dia ngambil sedikit terus dia cenderung diam, tapi di sini masih ada teman-teman. Jadi di area-area sini tuh si Poren itu masih ada. Kita cek dulu ya. Untuk area tanggal berapa nih? 7 Agustus ya. Apakah si Poren masih ada 7 Agustus? Paling tinggal sedikit, nggak apa-apa, tinggal sedikit ya. Ya si JP udah keluar, berarti tinggal si BK, si AK mungkin tinggal sisa-sisa barang aja ya ini ya. Makanya hati-hati aja. Cuman kalau lagi lebih bagus lagi nanti mungkin kalau si BK terus akumulasi ya. Karena kecenderungan di sini adalah si JP udah berhasil jualan, udah tandanya udah 0, berarti dia udah berhasil jualan ya. Yang juga sedikit sebenarnya teman-teman, tidak terlalu butuh miliaran gitu kan. Untuk ini coba lihat untuk grossnya ya, tidak butuh miliaran untuk mengangkat emiten ini ya. Terlihat jelas bahwa si JPA cuma ngambil 12,4 juta rupiah gitu ya. Dengan menyisakan segitu aja mereka udah jualan. Artinya sangat gampang untuk diangkat. Makanya di sini ada istilah suspend gitu, karena emang tidak liquid terlalu besar. Jadi kalau mau ngehajar itu sangat enak banget, terutama untuk Poren mah banyak duitnya gitu, ngehajar berapapun jadi gitu kan. Ya seperti itu teman, untuk nasi yang 105 kemungkinan bisa kejemput, jangan terlalu banyak cut loss. Tunggu aja ini kan MA10 nya masih di atas dan masih jauh teman-teman. Biarin aja sebagai pengalaman ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau ngambil gitu ya, mau ngambil mungkin udah betul gitu dia di atas MA10, cuman ini baru nyentuh aja gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, bagus ya. Nanti juga kalau kita mau appraise ya tunggu aja MA10 nya. Nah berarti teman-teman udah mulai bisa menganalisa secara mandiri gitu kan. Oh iya, nanti saya ngambil pas Nah kita lanjut lagi teman-teman, bahwa per tanggal 27 untuk domestiknya ternyata banyak yang ngambil adalah XC AZ ya. Tapi sini ada si AZ ya. Nah ini XC ada teman-teman kita, si kakak juga udah mulai masuk, YB juga udah mulai masuk ya. Nah teman-teman, sebagai perhatian aja, nanti jangan terlalu apa namanya ya, greedy lah gitu untuk ngambil. Ini udah di supportnya nih, kita konfirmasi aja teman-teman untuk MA10 nya aja ya, untuk menentukan bahwa ini lagi di support atau tidaknya, atau lagi sideways atau enggak. Tunggu aja, sabar untuk menunggu MA10 nya di bawah candle-candlenya. Artinya kalian juga kalau mau average ya istilahnya bisalah di situ gitu ya. Soalnya kenapa, dia kan mau, kalau MA10 artinya dia mau ke atas gitu ya. Walaupun dia ke bawahin lagi, tetapi teman-teman udah punya yang namanya analisis gitu kan. Oh ya, setiap dia turun MA10 nya udah masuk, kita masuk lagi. Ternyata gagal lagi, kita coba lagi di kemudian hari setelah MA10 nya udah mulai di bawah candle ya. Sebagai informasi bahwa si bandar lokal sekarang lagi jualan ya. Tunggu aja, sabar aja. Tapi Poren udah mulai masuk lagi. Mudah-mudahan Poren bisa masuk lagi dengan besar ya. Karena di sini sudah adjust, hanya tinggal sisa-sisanya aja sebagai Poren untuk jual. Jadi kalau sisa ya kalau dijual di harga berapa aja, mereka udah untung dapat duit gitu ya. Beda dengan ketika jual di harga tinggi gitu kan. Kalau mereka kan udah dijual semuanya, tinggal sisa, modalnya udah ada, udah kembali, maksudnya modal udah kembali, keuntungan udah kembali, ya sisanya tinggal dijual di harga berapa aja, dia masih untung gitu ya. Maka seperti itu teman-teman ya. Jadi sebagai itu informasinya. Target saya untuk kedepannya hanya ke 227 ya, jadi cenderung aman, cuma tinggal konfirmasi aja nanti dari MA nya aja ya. Baik, selanjutnya ada PMMP. PMMP ini lagi ada masalah ya. Lagi ada masalah, jadi teman-teman jangan average dulu ya. Tunggu aja nanti setelah beritanya kelar ya. Karena beritanya sudah keluar, artinya mereka saatnya jualan ya. Terlihat di sini pas keluar beritanya, dengan alasan berita itu maka dia jualan. Si bandar lokal sama si Poren jualan dan kompak. Terutama si domestik ini ya, domestik udah jualan sangat signifikan ya. Maka nanti tunggu aja teman-teman, tunggu aja untuk
Ini kan udah mulai ditahan ya di area sini. Area yang saya tandain sudah terjebol ya untuk supportnya. Nah, kita akan pindahkan ke area sini dulu teman-teman ya untuk jaga-jaga. Tapi teman-teman kalau mau average jangan dulu ya, tunggu ada konfirmasi dari si MA-nya dulu ya. Kalau kalian tidak ada bandar detektor ataupun foreign detektor, lebih baik nanti tunggu aja si MA 10 nih yang warna hijau ini atau di aplikasi teman-teman. Tunggu sampai si MA 10-nya di bawah candle-candle ya. Nanti mungkin itu menjadi patokan buat teman-teman. Dia juga udah meninggalkan gap, artinya dia mau ke arah 159 ya. Jadi untuk yang PMMP ini biasanya karena ada ketokohan di sini, makanya hati-hati aja ya. Kalau ketokohannya kena masalah ya biasanya kecenderungan dia akan cenderung. Makanya kalau yang ketokohan itu kalau ada masalah dia cenderung turun, kalau dia positif biasanya naik ya. Di sini udah ada si kepala merah teman-teman. Saya pikir ke arah si kepala merah ya, ke 264 bisalah ke arah situ ya. Teman-teman ya. Kita akan tulis di sini target selanjutnya ya. Jadi santai-santai aja teman-teman ya. Walaupun ke bawah santai aja karena ini lagi mencuat aja beritanya. Seperti TIN, coba TIN. Ketika dia mencuat beritanya ada kasus korupsi, ternyata di up ya sampai lumayan sekarang gitu kan. Makanya teman-teman kalau di sebuah saham ya, karena hal-hal seperti itulah yang bisa membuat jatuh juga, padahal kecenderungan kenapa jatuh sama enggaknya itu ya tergantung mereka siapa yang jualan dan siapa yang nerima. Kebetulan ketika bandarnya jualan ada yang nerima gitu aja. Nah ya, pada ini kan si LG jualan ternyata YP, SQ, OD, XL, XC pada nerima. Ini pada nakap besar jatuh ya. Pada ada sih berpantulan mungkin mau memanfaatkan pantulannya itu ya. Padahal kalau menurut saya sih teman santai saja. Kita harus berusaha untuk trading itu santai, jangan gurung-gusu, jangan terlalu berambisi ya. Kalian harus ngatur emosi teman-teman. Wah mau naik nih, wah mau naik. Padahal teman-teman udah berjanji dalam hatinya saya akan beli ketika begini. Nah jangan sampai apa yang kalian pegang komitmennya itu dilanggar dengan melihat akan pullback gitu kan ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi aturan yang kalian bikin sendiri itu jangan sampai dilanggar sama teman-teman sendiri ya. Ya seperti ini PMMP itu tunggu dulu sebentar teman-teman. Sekarang ini bandar lokalnya lagi cenderung jualan. Tapi kadang-kadang suka memberikan kejutan teman-teman, jangan hati. Jadi tiba-tiba naik aja, tidak ada angin, tidak ada hujan, bandar tidak akumulasi, bandar lokal tidak akumulasi, tapi tiba-tiba naik aja. Nah itu nama kejutan dalam pasar ya. Tapi saya pikir kalau ke arah 268 bisalah, soalnya di sini udah sangat jelas banget ya tandanya ya. Soalnya di sini juga di area 239-nya hampir kejemput ya. Oke, di sini aja dulu deh, target pertama sini aja deh teman-teman, ini belum kejemput soalnya nih. Ya. Nah, ini belum kejemput, kita pindahin targetnya ya. Kita pindahin dulu targetnya ke arah, bentar ya. Kita pindahin dulu ke arah sini ya. Nah, ke arah sini. Ya, ke arah sini ya targetnya ya. Mudah-mudahan bisa kejemput. Cuman tunggu aja dulu teman-teman, jangan kalian cepat-cepat untuk ngambil keputusan beli lagi karena ini masih dalam posisi dia downtrend ya. Karena MA 10-nya masih jauh sama MA 20-nya ya. Lagi menjauh dulu gitu ya. Terus ada PGO Pertamina Geothermal miliknya plat merah ya. Bagaimana kondisinya? PGO ini yang sudah tandain juga udah mulai ke atas ya. Udah kejebut, cuma dia ninggalin gap ya di area ini secara teknikal meninggalin gap. Akhirnya dia meninggalkan lagi tanda muka atas teman-teman. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Kita pindahin ke arah situ buat menandakan dia akan ke atas. Apabila dia melewati lagi kemungkinan dia akan ke atas ya. Ini juga masih di MA-nya ya. Ya, masih pas banget di MA-nya ya. Mudah-mudahan besok sih ada tarikan ya. Mudah-mudahan ya. Teman, karena sekarang pasar lagi turun 3 hari ini ya, dengan sangat mungkin bisa ke bawah lagi, bisa aja ke bawah lagi ya. Karena di sini meninggalkan si ekor merah di sini ya. Jelas banget si ekor merah terlihat jelas ya. Inilah tanda-tanda yang saya pahami ya, bahwa di area 1000-nya juga ada gap, terus juga ada si ekor merah.
Jadi kalau dia ke bawah bagus untuk menutupi PR-nya. Mungkin nanti ada tarikan dari 1000-nya biar tidak ada menutup gap lagi ya, atau untuk PR-nya bisa teratasi lah gitu ya. Percaya ke sana. Kenapa? Kalau menurut saya itu emang bisa ke arah sini bisa teman-teman. Kenapa? Karena si Bandar Lokal terus jualan. Kemarin ada waktu peningkatan ini ada pengambilan dari Bandar Lokal. Lihat di sini deh. Bandar Lokal ini ngambil 3 hari, cuman ternyata dia ngebuang. Ngambilnya sedikit untuk naikin harga, cuman dia ngebuang. Cuman dia udah ngasih tanda saya mau ke sini ya. Waktu kemarin di sini juga nandain saya mau ke sini. Artinya dia juga melewati ini kan. Melewati di 1151-nya. Dia ke atas meninggalkan jejak lagi, terus dibawa ke bawah. Bagus ini untuk menutup gapnya, karena kalau tidak ditutup gap tidak baik ya. Makanya kalau dia ke arah 112 sangat mungkin sekali gitu ya. Untuk harga wajarnya di 1200 sama 1300. Jadi kalau saya perkalikan ke 1300 ya sangat wajar sekali ya, karena berdasarkan harga wajar aja bisa ke sana. Apalagi saya hanya mengandalkan si kepala merah ini. Harap bersabar aja, jangan terlalu banyak cut loss teman-teman ya. Kalau untuk pegel jangan terlalu banyak cut loss. Kalau ke sini kan jadi double bottom, jadi bagus, berarti kan secara teknikal jadi bagus gitu kan. Kalaupun ke sini ada pantulan juga bagus, mungkin ke sininya nanti akan selanjutnya menunggu dulu pasar bagaimana dia merespon, apakah sekarang ini 3 hari ini udah turun, apakah Senin bisa di up atau tidak, kita akan lihat untuk hari Seninnya ya. Jangan pernah menerka pasar. Makanya IHSG itu sebagai patokan teman-teman. Nah, ini pasar mau ke arah mana itu ketahuan gitu dari IHSG itu ya. Makanya saya bilang ketika IHSG naik, manfaatkan itu untuk beli-beli saham-saham LQ45 gitu. Ketika turun, nanti manfaatkan untuk beli juga gitu di harga bawah. Nanti mungkin jualnya ketika sudah mencapai target aja. Jadi kalian kan usahakan teman-teman beli yang pemula terutama ya. Belilah saham-saham yang LQ45 ataupun yang second liner tapi berfundamental baik ya. Ikutin aja IHSG, biasanya kecenderungan dia mengikuti IHSG-nya dari bullish ataupun tidak ya. Nah, PGEU itu salah satunya ya mungkin berfundamental baik gitu ya dia, soalnya antara PER sama PBB-nya nggak terlalu beda jauh ya. Hanya selisih 50 poin aja. Jadi untuk ke 1200 sangat memungkinkan, ke 1300 juga sangat memungkinkan. Jadi kalau lagi penurunan ya wajar gitu teman-teman. Biasa aja, karena setiap saham itu pasti naik pasti turun juga gitu ya. Tidak semuanya saham turun, tidak semuanya saham naik ya. Di harga FCA aja masih ada naik turun. Baik teman-teman, untuk PGO informasi seperti itu teman-teman ya, bahwa Bandar Lokal lagi jualan, Foreign juga sedikit jualannya itu masih banyak teman-teman. Kalau Foreign itu dari mulai dari mulai tanggal 21 terus ngambil ya teman-teman. Ini masih ada posisi di atas ya Foreign ya, walaupun banyak jualan di sini nih, lihat merah, cuman pengambilannya lebih besar daripada penjualannya. Artinya masih ada si Foreign ini di bawah ya. Masih ada di emiten ini si Foreign-nya ya. Mau cek, kita cek deh ya teman-teman, kita cek Foreign-nya. Kita kan yang ketahuan Foreign ya. Kita lihat Foreign untuk dari tanggal 21 Juni. PGU 21 Juni. Nah ini Juni nih 21 hari Jumat ketemu Jumat, ada CC teman-teman, bagus ya. Kalau CC yang nguasain bagus, nilainya juga 106 miliar, DP 13 miliar, BB 5,3 miliar. Ambil aja 3 yang teratasnya di 106. Berarti si CC masih memimpin, dia pasti jualan di atas lah kalau CC ya. Terbukti di sini juga ketika dia turun ternyata si Bandar Foreign ngambil ya. Sini kata turun juga nih, sama nih nurunin, teman dia ngambil lagi dikit-dikit ya. Artinya dia ngebuang juga sedikit, nggak terlalu banyak ya, walaupun dia dihitung dari harga sini contohnya gitu ya. Ini masih ada barangnya teman-teman ya, masih ada barang. Apalagi kalau ngambil yang dari arah 21 Juninya, mereka masih punya barang banyak senilai 106 miliar atau setara 885 ribu lot ya. Santai aja teman-teman untuk PGO ya. Nah, target belum terpenuhi. Kalau target terpenuhi baru tuh hati-hati gitu ya. Baik, selanjutnya ada meja harta daya karya. Ini biasa teman-teman kalau saham yang udah naik begini suka diperhatikan ya. Padahal saya selalu teman-teman ingat ya, kalian harus memperhatikan emiten yang lagi di bawah, jangan yang udah naik. Kalau yang udah naik, lihatin aja, nanti beli ketika di bawah. Kalau udah begini kalian masuk scalpingan, ingat ya. Scalpingan, hukum scalping adalah beli hari ini harus keluar hari ini, jangan sampai dienepkan ya. Ingat seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk meja
Saya sebenarnya menargetkan ke 267 karena ada gap-gap yang harus ketutup ya. Mudah-mudahan sini sesuai dengan harapan saya untuk menutup gap-gapnya. Alasannya apa? Alasannya adalah si Banar lokal masih ngambil ya. Mungkin dia kalau koreksi sedikit ya wajar lah. Mungkin bisa ke area 159-nya ya untuk koreksinya. Ya, kalau dia meninggalkan gap. Kalau dia mau ke atas lagi ya silahkan aja. Kalau mau ke atas terserah bandarnya gitu kan. Di sini Banar lokal udah mulai ngambil. Kita lihat tanggal 20 September. 20 September kita lihat 20 mana 20 hari Jumat ketemu Jumat, kita gantikan ke domestik. Ada CP 2,4 miliar atau setara 136.000. Terus AT suatu kan si AT lagi bagus teman-teman ya, lagi ngambil emiten-emiten yang berpeluang naik kali ya 157 atau enggak si AT emang bukan dia yang akan naikkan, bukan peluang naik ya. Si AT udah transaksi sekitar 8,1 miliar, dia dari transaksi 10 miliar, artinya si AT lagi jualan terus ya. CP juga sama, CP sama si AT lagi jualan terus nih. Dia menyisakan 2.157.000 lot ya. Ya ini lagi bagus teman-teman, lagi diakumulasi. Jadi manfaatnya udah untuk scalping aja ya. Soalnya ini saya suka bilang bahwa setiap emiten yang sudah diangkat ke atas ya, dia cenderung ke bawahin lagi. Cuma dalam penurunannya pasti ada kenaikan sedikit, maka hati-hati ya. Dia tidak biasanya tidak menyentuh ke ATH-nya lagi, tapi mudah-mudahan si emiten ini menyentuh ATH lagi ya, gitu, membuat ATH yang baru ya. Tapi saya pikir sih teman-teman hati-hati aja, nanti kalau mau kalian suka dengan emitennya, belilah ketika di bawah, dan sekarang juga lagi dibalikin kepada pasar, artinya lagi dikembalikan kepada fundamentalnya. Adapun sekarang lagi naikin ya Banar lagi memainkan perannya lagi ya. Seperti halnya di sini teman-teman lihat, dia memainkan peran lagi. Akhirnya dia dijebloskan dengan sangat elegan, dengan jebloskan ARB diangkat lagi. Nah, ternyata mungkin nanti jangan sampai kalian menjadi beli yang di atas ya. Makanya meja bagi yang pemula udah, kalau mau belajar scalping aja, cuman gitu syaratnya harus keluar hari itu juga ya. Cuan nggak cuan harus keluar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Hati-hati di 158-nya ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk meja udah ya. Meja ada TLKM. TLKM kalau nyangkut teman-teman, TLKM udah istilahnya LQ45 santai. Saya cenderung kalau LQ45 saya bilang kan bagi pemula yang nyangkut di LQ45 santai, nggak usah khawatir. Malahan saya bilang nyangkut di area 4.000 aja masih bisa nyampe ke harga 4.100-nya. Kenapa? Di sini ada gap kok teman-teman. Nah, seperti itulah. Saya aja menargetkan untuk harga wajar itu 4.200, tapi saya tidak mendekat ke arah situ ya. Saya itu terdekatnya aja untuk menutup gap sini nih, 3.400 ya. Kita tulis target pertama ada di sini ya. Kita tulis target pertama. Saya suka lupa, dulu kan hanya mencapai target ini itu ya. Kalau sekarang harus ditanggalin. Oke, saya bilang saya tanggalin. Biar nanti juga ternyata hanya berapa bulan aja, hanya berapa minggu aja targetnya terpenuhi. Tapi ini udah sekitar berapa bulan belum terpenuhi ya. Namanya LQ45 emang lemot teman-teman, untuk naiknya itu lemot, cenderung dia naiknya dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Nah, sekarang lagi ada penurunan, MA10-nya udah ditinggal jauh ya sama si candlenya, artinya si candlenya lagi di bawah. Tapi kecenderungan sebenarnya Banar lokal yang ambil teman-teman, lihat Banar lokal ada yang ambil sangat hijau banget. Tapi si Foren lagi ngeluarin barang ya, terakhir ngejualin 41 miliar ya. 2 hari ini si Foren lagi jualan ya. Tapi tenang aja teman-teman, nyangkut di area berapa teman-teman? 3.100 ya. 3.100 di area di area sini ya berarti ya. 3.180. Area mana teman-teman? Area sini ya. 3.180. Area pucuk bawah. Pucuk bawah. Enggak apa-apa teman-teman, untuk 3.180 juga aman. Saya aja mereka ke 3.400 ya. Jadi kalau dia ke bawah teman-teman santai. Kenapa si Banar lokal ngambil, si Foren juga terus ngambil. Ya buang cuma sedikit teman-teman, lihat nih. Pembuangan cuma sedikit ya. Ini hanya untuk weekendan aja kali, untuk beli kopi aja. Si Foren sama si Foren ini untuk beli kopi aja kali dia. Jual cuma 41 miliar ya. Kita akan lihat untuk tanggal 28-nya ya. Emat 27 ya. 27. Domestiknya YP yang ngambil 47 miliar. Terus Foren ngambil
391 miliar, tapi penjualannya lebih keren lagi gitu kan. 194 miliar, terus 83 miliar yang ngambil si TP ya. Walaupun isinya kecenderungan dia merah, artinya masih ada yang nampung teman-teman ya. Si TP, si AG, si YP, si BB juga masih nampung ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya ketika si Telkom ini turun, karena Telkom sangat-sangat liquid, dan terutama kalau lagi di bawah ya kesempatan teman-teman ya. Mau di bawah contohnya gini nih, di bawah tiba-tiba contohnya ngambil di sini ya, diangkat terus ke bawahin lagi, kecelek kan teman-teman, ngambil di sini ternyata diangkat sebentar doang, di ke bawahin lagi, udah santai aja. Yang kemarin ngambil di sini kejemput, yang ngambil di atas di sini kejemput, yang ngambil di atas sini nih baru mau kejemput, cuma diturunin lagi. Kalau teman-teman ngambil di sini lagi, tenang teman-teman, tenang. Kenapa tenangnya? Pasti kejemput, tenang aja ya. Isu juga karena pasti dengan soalnya di sini di area 3.180-nya ada gap. Nah, gap ini harus ketutup biasanya. Ada ikan dia ke bawah lagi ya, mungkin akan menuju sini teman-teman. Di sini ada gap juga nih. Malahan akan cenderung lebih bagus lagi teman-teman kalau dia meninggalkan gap seperti ini dan tertutup. Artinya dia secara teknikal analisis, wah menyesuaikan TA nih gitu kan. Artinya si orang-orang yang teknikal analisis merasa dikasih hati gitu sama market makernya. Padahal emang lukisan market maker adalah bagian dari mereka sendiri gitu, yang ada gapnya, ada si kepala merah, itu juga pertanda mereka itu menyesuaikan dengan sendirinya gitu kan. Mungkin teman-teman bisa analisa gitu ya. Nah, di sini ada si kepala merah teman-teman di area 3.200. Nah, ini ya kenapa saya tidak tulis target, karena bukan ke situ targetnya. Dia biasanya dia akan melewati si kepala merah gitu. Si kepala merah sebagai tanda, karena kalau dari harga tidak akan bisa contohnya si market maker tandanya dengan harga gitu ya, akan lupa. Tapi kalau udah melihat lukisannya, oh iya saya punya PR di harga 3.200 nih, sampaiin dulu deh sama body gitu kan, atau enggak dibikin psikologis nih. Waduh kita turunin lagi gitu kan. Oke, kita turunin lagi, naikin lagi seperti teman-teman. Jadi mereka itu cenderung memainkan psikologisnya, walaupun mereka nggak usah ngasih tanda ke arah sini ya. Makanya saya bilang kalau target ke angka 3.400 ya sangat memungkinkan gitu. Kenapa? Karena ada gap. Udah sesimpel itu teman-teman. Nanti teman-teman ke depannya saya juga akan memberikan sesimpel mungkin. Maka carilah emiten yang lukisan market makernya bagus ya. Ada gunung, ada lembah, ada bukit. Ada gunung, ada lembah, ada bukit. Udah gitu aja. Jangan sampai gunungnya terlalu curam atau lembahnya terlalu dalam. Artinya naik 100% sekaligus, cuman tiba-tiba diturunin sampai 300%. Nah, seperti itu teman. Jadi ambillah emiten-emiten yang lukisan bandarnya itu bisa diprediksi ataupun bisa dilihat dengan enak. Model gini kan, lembah, ada kenaikan dikit, lembah lagi naik dikit. Jadi antara kenaikan sama penurunnya ketahuan jelas. Model ini kan udah secara garis besar udah membentuk huruf W ya. Nih, ke bawah dikit, sini lihat dikit ya. Walaupun tidak mulus huruf W, tapi kecenderungan ketika dia membentuk huruf W dia akan ke atas. Ya, itu yang namanya lukisan market maker yang bisa diprediksi teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk Telkom 3.180 aman ya. Kita lihat Koka, selanjutnya ada Koka. Kita lihat Koka. Ini udah kelamaan nggak ya? Koka dilihat di sini ada si kepala kembar teman-teman ya. Ini dikit lagi sebenarnya mau kejemput nih, cuman ada si kepala kembar. Jadi kalau dia ke bawah biarin aja dulu ya. Tapi mudah-mudahan ke atas. Tapi si banar lokal teman-teman kemarin ngambil ya. Kemarin ngambil 2 hari, ngebuang 1 hari tapi sedikit ya. Mudah-mudahan sini sebagai pertanda dia mau ke atas. MA10 juga udah mulai di bawah. Artinya mudah-mudahan bisa uptrend ya. Karena udah ngasih tanda si kepala merah seperti ini teman-teman ya. Target ini bukan target, tapi target kita ada di target saya ada di 86-nya. Ini harus terlewati aja. Ini batas-batas terlewatinya. Kemungkinan kalau udah semuanya terlewati, targetnya bisa tersampai. Hati-hati aja area 55-nya, karena 55 adalah si ekor hijau. Di sini juga 50 nih teman-teman nih. Koka suatu saat akan menyentuh 50 lagi. Kenapa? Dia udah ngasih tanda dengan si ekor hijau. Ini juga lagi downtrend teman-teman. Secara keseluruhan juga si bandar lokal juga sebenarnya lagi jualan dikit-dikit.
jualan dikit naik dikit, jual dikit naik dikit. Tapi si Foren yang bagusnya kabar dari si Foren, dia lurus, cenderung lurus, ngambil, buang sedikit wajar, tapi tidak melebihi penjualannya ketika dia ngambil, ya. Artinya di situ benar-benar ada yang disimpan, ada yang diambil, ada yang disimpan, ya. Jadi kecenderungan sejak dari tanggal 24 April itu si Foren terus ngambil, teman-teman, ngambil terus. Jadi si Kokas saya targetkan ke angka 85 itu sangat memungkinkan, ya. Sangat memungkinkan sekali. Tinggal kalian bersabarnya aja, ya. Smart Money juga udah mau masuk, teman-teman, keren banget nih. Kemarin tinggi, langsung ditinggiin harganya kan, hampir sudah menyentuh target terlewatinya, cuma tidak saya tulis targetnya, ya. Cuman harus terlewati aja itu, ya. Smart Money juga udah mulai masuk lagi, dan nggak apa-apa mereka jualan tapi sedikit, tidak melebihi pembeliannya. Sangat wajar sekali, ya. Walaupun CC yang jualan tapi pengambilannya si Foren ini lebih banyak daripada pengeluarannya, ya. Cenderung aman, teman-teman. Tenang, sehingga si CC yang ngambil, teman-teman, ya. CC yang ngambil. Mau dilihat 24 April, coba apakah si CC masih banyak atau tidak, ya. 24 April, mana April, jauh banget, ya. April berapa bulan tuh? Hampir 5 bulan, ya. Ada TPNI untuk Forennya, ya. CC cenderung jualan, ya. Nggak apa-apa, yang penting ini si TP dia ngambil 1 juta lot, ya. Kita kalau lihat CC dari sini, coba lihat CC ada nggak di area sini nih, di tanggal 11 September. 11 September itu kan CC ngambil, ya. Tapi kalau CC yang ngambil sebenarnya cenderung aman sebenarnya, teman-teman, kalau CC ngambil itu, ya. Tapi ini CC jualan, dibayarin aja tuh. Kita lihat apakah si CC ngambil juga. Ini 11 September si CC nggak ngambil, cenderung dia jualan, ya. CC cenderung jualan. Jadi CC mau ngabisin barangnya kali, ya. Nggak apa-apa gitu kan. Nah, juga CC terus jualan, ya, teman-teman, biarin aja. Nah, jadi terakhir CC jualan, tapi yang ngambil dari sini banyak adalah si AT. Si AT adalah bandar yang bandar KW, ya, Foren KW, ya. Padahal saya pinginnya si CC gitu, ya. Coba lihat tanggal 24-nya, 24 April. Sekali lagi, ya, kita lihat, ya, 24 April, ya. Kita lihat grossnya. Si CC lagi jualan, teman-teman, ya. Jadi si CC jualan, si TP lah yang ngambil, ya, dari sini nih. Ya, si CC. Si CC yang maaf harga kali, ya. Ini kan ngambil 684, ya, 5,5. Berarti si CC sekarang lagi ngasihin barangnya aja gitu. Mungkin dia udah untung kali, ya. Mungkin dia udah untung, ya. Dia udah ngejual 5,5 miliar, ya, atau 714 ribu lot. Ya, mudah-mudahan si CC ini ada pengambilan lagi, ya, karena si TP udah dititipin 1 juta lot nih, ya. Si NI juga si NI udah keluar, ya, si NI. Tapi si TP ini luar biasa, dia ngambil 1,1 juta lot, artinya keren gitu kan. Dari semenjak sini si TP ini yang ngambil, ya. Jadi teman-teman, kalau yang punya Kokas santai saja, ya. Walaupun si CC keluar nggak jadi masalah, ya. Tapi pengennya si CC masuk lagi, ya. Karena dengan si CC masuk mungkin akan lebih bagus lagi, ya. Tapi secara keseluruhan si Foren itu terus ngambil, teman-teman, walaupun bukan si CC tapi si TP. Si TP mudah-mudahan bagus lah. Dia juga ngambilnya udah banyak. Tidak mungkin kalau dia ngambil tidak jualan, ya. Tapi di sini walaupun dia turun tapi tidak jualan, artinya dia cenderung ada target tertentu yang akan dia tuju gitu, ya. Biasa seperti itu. Dia ngambil, tapi suatu saat akan jualan. Nah, jualan itu kita akan tunggu di harga berapa gitu, ya. Perhatikan aja si TP-nya, teman-teman, ya, jualan di harga berapa, ya. Oke, teman-teman, untuk Koka begitu, ya. Jadi Foren masih ada di dalam. Ternyata si TP bukan si CC. Saya pikir si CC, ya. Ternyata si CC ngambil cuma di area ketika kenaikannya aja, ya. Dia jualan di atas di arah sini, ya. Tapi si CC yang ngambil sama si AT bareng-bareng. Nah, cuma hati-hati aja di area 55-nya udah ngasih tanda si ekor hijau. Cuma yang paling bawahnya ada di 49. Jadi teman-teman hati-hati aja, ya. Tapi maksud hati-hati itu, teman-teman,
jaraknya mungkin agak jauh, dari sini kan agak jauh gitu kan, ini juga belum tertutup, baru sedikit-sedikit, tinggal berapa poin lagi. Cuman di sini udah isi EMA 10-nya, artinya manfaatin aja kenaikan sedikit. Tapi kalau yang nyangkut jangan buru-buru cut loss ya, karena mereka udah ngasih tanda ya, udah ngasih tanda seperti ini teman-teman ya. Nggak apa-apa, kalian harus sabar gitu, karena kan udah beli di atas, soalnya kalian udah beli di atas. Kalau kata sekarang udah telat gitu kan, lebih baik lu tunggu aja gitu kan. Toh walaupun ke 50, si bandar lokal, si foreign juga masih ada di dalam, si bandar lokal juga tidak terlalu signifikan jualannya ya, cenderung dia setelah jual ngambil lagi seperti itu normal teman-teman. Suni Suni, kita lihat Suni bandar lokal udah ngambil teman-teman ya, di waktu dia, coba lihat sini. Nah, kita lihat bandar lokal ya, 09 September. Kita lihat lokalnya dulu. Ada DH, EP, GR, XC. Yang banyak itu si DH. Ya. Banyak itu si DH dari mulai tanggal 9, si bandar lokalnya udah mengambil lagi, ada pembuangan sedikit, nggak jadi masalah sedikit ya. Nah, ini udah yang saya gariskan udah terlewati, kita hapus dan kita akan pindahkan teman-teman. Di sini saya lihat di sini ada gap ya. Nah, jadi jangan sampai melewati itu ya. Kalau udah melewati itu mungkin dia akan tapi sekarang manfaatin aja lagi golden cross ya. Pas banget di golden crossnya hari ini ya. Target ke 829 mungkin bisa lah ya di sini ya. Karena apa alasannya? Karena si bandar lokal juga ngambil, si foreign juga ngambil teman-teman ya. Jadi untuk target ke arah situ bisa lah ya. Ke 17 September. Nah, kalau foreign ngambilnya 17 September. Nah, seminggu setelahnya baru foreign ngambil. Mudah-mudahan si CC bukan AI EU CC, tapi yang ngambil yang banyak AI sama si AI yang banyak ya. Mudah-mudahan si AI si bagus ya. AKYU ya. Yang saya suka sesal itu si BK. Kalau BB yang ngambil, yang foreign nggak jadi masalah. Cuma kalau si BK yang ngambil, saya suka pusing. Pasti dia jualan gitu, soal jualan suka agak di bawah ya. Maka saya bilang, aduh, kalau untuk ngikutin si BK agak susah gitu ya. Nah, jadi kecenderung ke Suni ke naik ke 829 juga bagus ya, bisa terjadi. Cuman teman-teman bagi yang baru punya jangan beli dulu. Kenapa? Ada kemungkinan dia turun di 560-nya ya. Malahan yang terjauhnya Suni dulu bagus teman. Sini ada nih, Suni itu ada di sini nih. Dia punya gap area 365-nya ya. Ada gap di situ ya. Tapi manfaatin aja, sekarang kan lagi uptrend ya, si Suninya lagi uptrend walaupun market lagi downtrend, tapi si Suninya lagi uptrend. Manfaatin aja itu ya, ke 829 mungkin bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalian kalau ke 829 jangan jual di 289-nya. Turunin di 820 gitu kan. Maaf ya. 820 kalau enggak 800-nya gitu. Jangan sampai ke atas banget, jangan matang-matang ditargetin di 829 dijual di 289. Jangan teman-teman ya. Turunin. Saya bilang kan jangan jual di harga tingginya, tapi sedikit agak tinggi aja gitu kan. Kalau targetnya 2829 ya 800, nah 20 poin bedain aja, 20 poin kalian kok udah dapat berapa poin gitu kan kalau ngambil dari bawah gitu ya. Kita lihat Suni untuk pengambilannya udah berapa persen dia. Kita lihat dulu untuk Suni ya, sebentar ya. Pengambilan apa namanya, kenaikan udah berapa persen dari sini sih? Baru tuh pas banget 74% ya. Berarti turunin berapa persen ya? Berapa persen? Ya 24 sampai 30%-an ya, wajar ya. Nah, jadi kalau udah naik 70% teman-teman dari sini ya. Kalian ukur aja 70%. Udah tunggu dulu, jangan beli walaupun dia ke atas. Tunggu aja sampai dia turunnya 30%, 20% baru beli lagi. Catatan saya ketika beli ya ketika MA 10-nya di bawah candle gitu aja ya. Ini terlihat bagusnya itu si bandar lokal lagi terus akumulasi, foreign juga akumulasi. Jadi target ke 829-nya mungkin bisa tercapai ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kita tulis ya target di sini ya. Target tanggal berapa sekarang? 28 ya.
28 September. Oke teman-teman, untuk Sunni segitu ya. Bagus ya Sunni ya. Terus ada ASII. Kita lihat ASII Astra. Kita lihat Astra lagi bagus teman-teman ya. Astra lagi bagus teman-teman untuk bandar porennya. Si porennya udah ngambil terus bus sampai ke atas. Nih ya. Keren banget si Astra. Terus di bandar lokal juga ngambil sedikit ada pembuangan, wajar, biarin aja coba sedikit ngebuang juga. Tuh lihat deh, ngambilnya banyak, buangnya sedikit. Ini ngambilnya banyak juga, buangan juga nggak terlalu banyak ya. Jadi cenderung ini lagi diakumulasi, bukan diakumulasi, di markup harganya ya. Nah, dia juga udah ngasih tanda teman-teman, dia mau ke arah sini teman-teman, lihat nih. Nih udah ngasih ke si kepala merah ya. Jadi target ke harga 5.700-an ya sangat memungkinkan gitu kan. Karena apa? Karena si poren juga akumulasi terus kok. Bukan akumulasi ya, maaf, harga terus. Ya kalau si bandar lokal jualan wajar gitu ya. Kita lihat deh. Si bandar lokalnya siapa sih yang jualan? Ini karena ngikutin market aja ya. Karena ngikutin market aja dia jualan itu ya. RX, CC, PP ya, yang ngambil YPGR, PD, XL ya. Si RX sama si CC ini terdeteksi sebagai bandarnya di sini gitu. Karena mereka bukan satu gitu, kalau bandar di sebuah emiten itu bukan satu ya. Ya teman-teman, untuk ASI saya pikir sih bagus ya, walaupun dia udah tembus MA10-nya sama MA20-nya tapi belum menembus MA200, dan yang saya targetkan penembusan di 4.900 ya. Mungkin karena kenapa? Karena di sini kan ada si ekor merah nih. Malah di sini juga ada di 47. Yang paling bawahnya di 4.000 berapa nih? 4.300 ya. Berdasarkan harga wajar juga masih di 6.000 teman-teman. Target ke 5.000 6.000 itu masih bisa gitu kan. Makanya santai saya teman-teman. Target yang kita lalui waktu itu udah tercapai ya. Sekarang target keduanya. Ke sana bisa ke sana teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kalau yang pemula bisa teman-teman, nanti tunggu aja, konfirmasi aja ya, mudah-mudahan bisa dikasih gitu ke 5.000-nya gitu ya. Nah, ini juga kan mau menutup apa namanya, ini gak sesuai dengan garis yang saya gariskan di sini ya, penurunannya ya. Nanti hapus ketika dia udah melewati teman-teman ya. Tapi secara gambaran sih bandar porennya masuk ke atas teman-teman. Terus si lokal juga hanya ngejual hanya sedikit aja ya. Mudah-mudahan Senin tidak menjual lagi. Tapi kalau mau menjual, menutup gapnya itu kan akan lebih baik lagi teman-teman ya. ANTM Antam lagi bagus teman-teman nih. Secara candle juga bagus, secara MA juga bagus. MA10, MA20 udah golden. Udah 3 hari golden ya. Nanti kalau ada penurunan ke area sini teman-teman nih ya, nggak apa-apa ya untuk koreksi. Nah contoh ini kan saya yang gariskan bukan targetnya ya. Ingat, ini bukan targetnya, ini hanya harus tembus. Artinya dia udah ngasih tahu mau ke arah sini gitu ya. Nah, ketembus, target pertama nih terlewati. Soalnya di sini ada gap ya. Target keduanya nantilah udah sini ya, di sini target keduanya nih ya, di 1.800 ya. Karena berdasarkan harga wajarnya di 2000-an. Jadi kalau sekarang saya target 1.600 atau 1.800 sangat wajar. Sekarang berarti kan masih ada sekitar 600 poin lagi ke angka 2000. Kalau ke 1.800, 1.400 sekitar 400 poin lagi. Manfaatin aja. Makanya teman-teman, kalau yang nyangkut di area sini, contoh di area sini nih, aman ya. Kalau di area pucuk sini, bukan pucuk ya, pucuk dikit ya. 1.800 turunin aja lah, jangan sampai ke 1.800. Kalau masih punya jalan 1.750 gitu kan. Kalau yang di area sininya, pas di area sini 1.600-nya turunin dulu ke 1.600 pas gitu kan. Jadi pas jemput itu kalian punya untung gitu ya. Oke teman-teman, jadi Antam bagus ya. Bandar lokal juga udah mulai ngambil. Dia udah 4 hari ini ngambil teman-teman ya, dari tanggal 24. Ada si BB, bukan keren ya, si BB nih yang ngambil. BB MG bagus teman-teman. MG ya biasanya kalau dia ngambil suka jualan ya. Mudah-mudahan dia jualan di atas. Oke. Poren, kita lihat poren. Ini poren lawas tilas baru ngambil lagi nih. Udah 1 bulan baru ngambil lagi. Tanggal 25 dia mulai ngambilnya.
Kita lihat untuk foreign. Ada BK ya, nggak apa-apa lah si BK lah kita tolerin di saham ini ya. BK, AKCC, NI ya, kalau dia jualan saya bilang makanya kalau si BK nih kalau jualan mudah-mudahan bisa menembus ke 1400-nya. Jadi kalian bisa diberikan kesempatan lagi untuk ngambil ya. Dulu waktu teman-teman ada yang 1400 kan di sini juga, Pak saya katanya 1400 nih, katanya gimana kejemput? Enggak kejemput. Kenapa? Karena ada si gap. Nah, itu yang beli di sini lagi terus dikasih turun lagi 1400, beli turun lagi. Udah tenang aja, target aja belum kita capai gitu kan. Apalagi harga wajarnya di 2000 gitu kan. Jadi santai aja teman-teman. Cenderung kalau kalian di atas lagi hijau, biarin hijau, kalau ke bawah kalian tambah muatan aja kalau kalian mau agak lama dikit atau mau menuju targetnya ya. Kalau udah nggak punya duit lagi, udah simpan aja dulu. Targetnya mungkin akan ke 1600 ya. Baik, selanjutnya ada Pico. Pico apa Pico sih ini? Victoria Investama. Pico. Pico sekarang lagi saya duai atas teman-teman, target belum tercapai ya. Betul, target belum tercapai. Kita lihat, kita ukur. Nah, kita ukur di sini teman-teman ya, si Pico itu dalam posisi apa. Makanya teman-teman kalau punya broker ini enak sebenarnya, teman-teman bisa melihat ya. Pico itu sekarang dalam posisi di atas harga wajar berdasarkan chart bitnya ya. Jadi kalau dia di harga sini biarin aja, tapi belum menyentuh over value-nya di harga 187. Cuman harga tertinggi ke 1 tahun ini ada di 176. Kita akan lihat untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan tidak masih di harga wajarnya. Ini lagi bingung, posisi bingung. Ini mau di bawah harga wajar atau mau saya angkat katanya. Tapi saya optimis ke target. Kenapa? Di sini bandar lokal, si Foreign udah mengambil, turun ngambil, dan kecenderungan dia ngambil, bikin anak tangga ya. Ngambil santai, santai, ada pengeluaran tapi sedikit, tapi kecenderungan ngambilnya ada teman-teman dari Pico itu dari sini nih. Nah, dari tanggal 6 September. Lihat 6 September. Ada CC teman-teman, bagus ya, walaupun ngambilnya sedikit cuman bagus ya. Kalau CC udah ngambil, saya percaya sih gitu ya. Ini juga emang sih ada si kepala kembar di 1, 2, emang harus ke bawahin dulu teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau jangan sampai melewati 147-nya. 147 terlewati, kita kasih gas lagi, 139 terlewati masih downtrend. Kalau udah ke 139 tidak ada pantulan lagi, masih downtrend. Kalian harus waspada aja di area 100-nya ya. Yang udah saya kasih tanda 95 terus ke 90-nya untuk penurunannya ya. Tapi untuk pengambilan dari Foreign udah bagus. Si bandar lokal juga emang jualan di area sini ya. Cuman dia ada beberapa hari pengambilan teman-teman di sini. Nih ada hari 2 hari 3 4 hari pengambilan, pengeluaran sedikit, ngambil agak banyak tapi ngeluarin sedikit, artinya ini kecenderungan mau dia. Soalnya pengambilannya tinggi banget ya, dibandingkan dengan pengeluarannya lebih tinggi pengambilannya. Artinya mungkin mau jualan di atas sedikit kali ya. Ini baru step 1, step 2, step 3 mungkin akan ke step 4. Ini ada lagi sideways atas ya. Kalau sideways atas saya bilang suka di antara ya naik atau enggak gitu kan. Kenapa? Lagi bingung saya juga kadang-kadang kalau seperti ini ya udah tinggi, saya bilang ya udahlah nanti tunggu di bawah aja lah gitu. Tapi tiba-tiba ke atas gitu kan. Nah, itu yang saya bilang kalau analisa itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba gelap gitu kan. Atau istilahnya ketika siang bolong tiba-tiba hujan. Nah, itu yang bilang analisis seperti itu teman. Kadang-kadang baru 6, udah 70, berarti dia harus turun dulu ke bawah ya. Kalau udah 70%, yang suka saya bilang itu hati-hati area 70%. Kalau dia ke bawahin lagi sekitar 30% atau 20%, nah mungkin itu kesempatan. Tinggal tunggu aja apakah dia MA10-nya terlewati sama candle. Nah, mungkin di situ bisa saatnya masuk karena suka ada kenaikan yang kedua. Kalau istilah cekungan, ada cekungannya pertama yang besar, nanti ada cekungan yang kecil. Nah, mungkin di sana nanti akan menentukan arah bisa up ke atas atau ke bawah lagi. Dari saya target untuk tanggal 2 September belum tercapai, walaupun tercapai sama shadow, saya bilang belum tercapai, harus tercapai sama body ya. Walaupun di sini ada tanda penurunan ya, 2 kali tanda penurunan, tapi di sini udah terkonfirmasi mau ke atas.
Alasannya apa? Si barang lokal masih ada di atas, si foreign udah mulai ngambil lagi. Itu alasan saya masa optimis si Pico ini mau ke 185. Tapi untuk yang baru beli jangan beli dulu teman-teman. Nanti kalian beli di bawah aja. Soalnya di sini juga terlihat jelas si Pico itu dipermainkan di harga bawah ya. Di harga bawah. Ya, teman-teman. Jadi kalau yang baru masuk jangan masuk, lebih baik tunggu aja penurunannya sampai 25 atau enggak 30% lah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Nanti mungkin kedepannya ada emiten-emiten yang kita bahas yang belum dibahas hari ini. Mungkin nanti setelah video ini baru kita akan rilis lagi video selanjutnya ya. Oke, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Ciao ya.